Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Ibu akan menerangkan tentang KD 3.1 yaitu persamaan trigonometri. Kompetensi dasarnya, siswa diharapkan bisa menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Ini untuk pengetahuannya, dan untuk keterampilannya, siswa diharapkan dapat memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Pendahuluannya, pada kelas 10 kita sudah mempelajari tentang fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi periodik atau berulang pada interval tertentu. Periode untuk Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X adalah 360 derajat untuk satuan derajat atau 2pi untuk satuan radian. Sedangkan Y sama dengan tangan X adalah 180 derajat atau pi. Persamaan trigonometri untuk satuan derajat yang pertama yaitu sin X sama dengan sin A. Maka yang pertama, bintang pertama, X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 dikurangi A derajat ditambah K kali 360 derajat. Ingat bahwa di kelas 10 sudah dibahas bahwa sinus itu positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Maka di sini A berarti kuadran 1, 180 dikurangi A derajat kuadran 2. Untuk cos, ingat bahwa kosinus ini positif di kuadran 1 dan 4. Maka bintang pertama X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat kuadran 1. Dan bintang kedua negatif A derajat dikali K kali 360 derajat yaitu kuadran 4. Yang ketiga yaitu khusus untuk tangan. Ini hanya satu. X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Karena tangan ini periodenya cuma 180 derajat. A-nya adalah bilangan bulat. Untuk satuan radian, ya, kita hanya mengubah 360 derajat diubah menjadi 2pi. Ya. 180 diubah dengan pi. Itu sinnya. Yang kedua cos, berarti ini cos. Ya, A dengan min A, K kali 2pi. Yang ketiga tangan, X sama dengan A ditambah K kali pi. Ini rumus yang harus difahami untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Yang berikutnya, nah, bagaimana cara menyelesaikan soal sin X sama dengan setengah pada interval X kurang lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Kita tidak bisa mengerjakan soal trigonometri sama dengan operasi aljabar biasa, yaitu sin X sama dengan setengah. Ingat sin berapa yang menghasilkan setengah di sudut istimewa? Sin 30. Jadi sin X sama dengan sin 30. Kita coret sinnya, maka X sama dengan 30 derajat. Nah, cara pengerjaan ini adalah salah. Ya. Salah. Ingat nih, di grafik trigonometri yang sudah dipelajari di kelas 10. Lihat di sini. Jika dari grafik sin di sini, terlihat bahwa jika Y-nya sama dengan setengah, maka X-nya ada dua, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Jadi ada dua penyelesaiannya. Nah, berarti kalau kita menyelesaikan hasilnya 30 derajat aja, itu salah. Nah, kita mengerjakan harus menggunakan rumus. Nah, ini ya, dengan rumus dapat diperoleh sin X sama dengan setengah. Dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kita ubah setengah menjadi sin 30 derajat ya. Berarti di sini A-nya adalah 30 derajat. Maka bintang yang pertama
X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. K-nya kita ganti dengan bilangan bulat. Dari negatif, 0, dan positif. Bilangan bulat yang positif. Nah, kalau dia kita ganti negatif, jelas tidak memenuhi. Kita mulai dengan K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka X sama dengan 360 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka X sama dengan 30 derajat. Nah, sekarang jika K sama dengan 1, ya, K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 ditambah 360 derajat. Berarti sama dengan 390 derajat. Karena yang diminta batasnya 360 derajat, jadi di sini tidak memenuhi. Nah, bintang yang berikutnya yaitu X sama dengan 180 dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya. Sama dengan 150 ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita masukkan lagi K-nya 0. Maka X sama dengan 150. K-nya sama dengan 1. X-nya 510. Tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu 30 dan 150 derajat. Ya, sesuai dengan grafik yang tadi kita. Nah, sekarang bagaimana kalau soal bentuk radian ya? Sin 3X sama dengan sin 4/3P dari 0 sampai 2P. Karena ruas kiri dan ruas kanan sudah ada sinnya, kita langsung bintang yang pertama. 3X sama dengan 4/3Pi ditambah K kali 2P. Karena ini 3X, kita bagi 3 semuanya. Maka X sama dengan 4/9Pi ditambah K kali 2/3Pi. K-nya sama dengan 0. X 4/9Pi ditambah 0. Berarti X-nya 4/9Pi. K-nya sama dengan 1. Nah ya, ingat di sini kalau penjumlahan berarti kita samakan penyebutnya. 2/3 diubah dengan di penyebut 9. Maka 4/9 ditambah 6/9Pi. Jadi hasilnya 10/9Pi. Untuk K sama dengan 2. 4/9Pi ditambah 12/9Pi. Sama dengan 16/9Pi. Nah, untuk K sama dengan 3. Ya, bintang 3 berarti 6 kalikan 3 di sini. 18/9Pi. Hasilnya 22/9Pi. 22/9Pi ini lebih dari 2Pi, maka dia tidak memenuhi. Ya. Nah, sekarang bintang yang berikutnya yaitu 3X sama dengan Pi dikurang 4/3Pi tambah K kali 2Pi. Kita kurangkan ini, Pi dikurangi 4/3Pi adalah negatif 1/3Pi. Kalau kita bagi dengan 3 semuanya, maka X sama dengan negatif 1/9Pi ditambah K kali 2/3Pi. Kita masukkan di sini, K-nya sama dengan 1. X sama dengan 1. Kita samakan penyebutnya, berarti 6/9. 6/9 dikurangi 1/9, berarti 5/9Pi. K-nya 2 juga gitu. Negatif 1/9Pi ditambah 12, ini 12/9Pi. Maka sama dengan 11/9Pi. K-nya 3. Negatif 9Pi ditambah 18/9Pi, 17/9Pi. Kalau kita masukkan K-nya sama dengan 4, jelas tidak memenuhi karena 17/9Pi ini sudah hampir 2Pi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4/9Pi, 5/9Pi, 10/9Pi, 11/9Pi, dan 17.
16/9pi dan 17/9pi. Bisa dipahami? Nah, sampai di sini materi yang Ibu berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bersemangat melatih. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.